Baik, saya mau sharing materi kita di hari ini ya tentang maqasid syariah ya dalam asuransi syariah. Ya, apa itu maqasid syariah dalam asuransi syariah? Ya, bentar. Baik. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema penting ya, apa itu maqasid syariah ya dalam asuransi syariah. Baik, ini teman-teman ya buku-buku ya dari para ulama kita terdahulu ya tentang maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu apa sih ya? Yang pertama sini ya ada dari kitab apa namanya? Ya, semua tentang maqasid syariah al-islamiyah wa alaqatuha bil adillah asy-syar'iyyah ya. Kemudian juga maqasid syariah dari Ibnu Taimiyah ya, kemudian juga ada fiqih maqasid syariah fi tanzilil ahkam ya. Kemudian juga ada maqasid syariah indal Imam Al-Izz Ibnu Abdus Salam ya. Kemudian ada maqasid syariah indal Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Kemudian juga ada maqasid syariah al-islamiyah wa makarimuha ya. Kemudian juga ada maqasid asy-syariah al-islamiyah ya, kemudian apa itu? Dirasa usuliyah, tatbiqiyah, fiqhiyah. Ya, ini tentang tesis tentang maqasid syariah. Ya, kemudian ada maqasid syariah ya indal Imam Asy-Syatibi ya. Nah, ini yang menjadi landasan-landasan tentang maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah? Nah, ini yang kita harus mari bersama-sama teman-teman. Hari ini saya ajak kuliah sedikit ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah belajar apa itu ilmu syariah tentang maqasid syariah ya, mungkin background teman-teman di sini bermacam-macam ya, ada background ekonomi, ada mungkin apa namanya akuntansi dan seterusnya, nggak apa-apa. Hari ini kita mempelajari tentang maqasid syariah, khususnya dalam asuransi syariah. Kenapa materi ini penting kita pelajarin ya? Biar teman-teman tambah kuat ya, tambah semangat dan punya energi yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang kita jalankan dalam asuransi syariah ini sejalan ya dengan yang namanya maqasid syariah ya. Oke, kita sedikit bahas tentang konsep dan pengertiannya dulu ya. Jadi begini, Islam ini ya merupakan sebuah agama yang syumul ya, yang menyeluruh ya. Yang ini sudah kita bahas juga dalam sebelumnya ya, dalam prinsip asuransi syariah di sana ada yang namanya universal ya, syumuliyah. Nah, maka untuk itu semua hal tentu diatur ya, tentu semua diatur dan di dalam Al-Quran ya dijelaskan dan dalam Sunnah juga dijelaskan dan kita sudah membahas juga tentang nilai-nilai mulia dalam asuransi syariah yang di sana kita sampaikan dalil-dalilnya ya, dalil dari Al-Quran ya, hal-hal yang sejalan dengan asuransi syariah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah ya, bagaimana kewajiban seorang ayah, seorang orang tua ya, kemudian apa nilai-nilai mulia dalam asuransi syariah. Materinya juga sudah kita bahas ya, beberapa dalil yang sudah kita sampaikan buat teman-teman semua. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, dari dua sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah ini ya, apapun permasalahannya ya, yang disampaikan itu tujuannya apa? Demi kemaslahatan. Adanya perintah, adanya larangan, adanya ayat memerintahkan ini, adanya ayat yang melarang riba, adanya ayat yang melarang gharar, maisir dan seterusnya, ada hadis-hadis yang tidak memperbolehkan praktek dalam bermuamalah, adanya gharar dan seterusnya ya, tentu semuanya demi kemaslahatan ya, demi kemaslahatan. Maka lahirlah sebuah konsep yang disebut dengan maqasid syariah. Untuk apa ya? Untuk kita tahu ya apa maslahatnya ya sebuah hukum, sebuah ayat, sebuah perintah ya dalam syariat ini, seperti itu. Nah, konsep ini dikemukakan ya oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Syatibi ya, yang beliau membuat sebuah kaidah-kaidah ya, tentang maqasid syariah ini ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ya gitu. Jadi adanya syariah itu ya tujuannya apa? Maslahah ya, kemaslahatan untuk umat manusia selama mereka hidup di dunia dan nanti juga buat nanti di akhirat ya. Apa itu maqasid? Secara bahasa diambil dari kata maksud ya, kalau Indonesia itu maksud. Apa itu maksud? Ya tujuan ya atau target. Nah, maka berangkat dari istilah tersebut ya, beberapa ulama punya definisi tersendiri. Di antaranya Al-Imam Al-Fasi mengatakan ya, maqasid syariah merupakan tujuan
ya, dan rahasia Allah yang ada dalam setiap hukumnya. Jadi ada sebuah rahasia yang mungkin kita nggak tahu, di situ ada kemaslahatan, ya, ada tujuan. Ketika kita melaksanakan perintah itu dan menjauhi larangan itu pasti bermanfaat, pasti ada maslahatnya. Ya. Kemudian juga Imam Arisuni berpendapat bahwa ya maqasid syariah itu ya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia ini terwujud. Nah, jadi poinnya adalah yang mau saya tekankan hari ini ya bahwa asuransi itu sih apa maslahatnya? Nah, ya jadi dalam syariah ada perintah, ada larangan dan seterusnya. Itu buat maslahat buat siapa? Buat umat manusia itu sendiri. Ya selama mereka hidup di dunia dan untuk mereka selamat nanti di akhirat. Maka secara umum adalah ya maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu sebuah kebaikan. Dan ini kalau kita hubungkan dengan asuransi syariah, apa sih maslahat dari asuransi syariah? Nah, hari ini mau kita bahas gitu ya. Kemaslahatannya apa? Ya, secara syariah seperti apa sehingga apa yang kita jalankan ini tentu sejalan ya dengan syariah itu sendiri, dengan tujuan dari maqasid syariah ya. Sebelumnya ya ini penting juga ya untuk kita sampai ke sana bahwa memang ya ada 3 aspek dalam agama Islam ini yang menjadi pondasi dalam ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah ini terkait dalam halnya ya perbankan, ya asuransi dan seterusnya ya tentunya ya. Nah, ada yaitu namanya akidah, ya ada syariah, ada yang namanya akhlak. Sedikit saya mau sampaikan tentang akidah. Ya, akidah ini pondasi, gitu ya. Pondasi utama yang membentuk paradigma dasar, ya, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup bagi umat manusia, ya, untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Nah, itu pondasinya, ya. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah apa? Pondasi pendukung yang merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas kita, ya aktivitas manusia, ya yang di sana ada perintah, ada larangan, ya boleh bermuamalah, boleh jual beli, tapi jual beli yang mengandung riba nggak boleh, jual beli yang merugikan orang lain nggak boleh, jual beli yang mengandung horor nggak boleh, dan seterusnya. Dan ini kan sudah kita bahas juga dalam pembahasan kita tentang apa namanya akad-akad dalam asuransi, gitu ya. Nah, jadi adanya syariah itu mengatur ya apa namanya hubungan kita dengan sesama makhluk ya dan juga tentu dalam sisi kita beribadah dan ada syariahnya ya di situ nanti ada namanya dari sisi ibadah tentunya kita nggak bahas ya nanti kita belajar yang lain itu. Yang ketiga adalah akhlak ya sebagai fondasi pendukung juga merupakan etika yang berisi nilai-nilai atau nilai-nilai moral dalam interaksi sama manusia. Nah nanti ada materi khusus tentang ini teman-teman ya kita akan bahas khusus ya apa sih apa namanya kita sebagai agent itu ya apa saja yang harus kita miliki. Nah, dalam berinteraksi kepada calon nasabah kita, kepada tim kita, nanti ada 10 hal ya yang harus menjadi karakter. Nah, ini khasais ya dalam bahasa Arabnya khasais karakteristik seorang agen asuransi syariah ya. Kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya ya karena minggu depan temanya adalah kita akan bahas tentang hal-hal yang terlarang ya hal-hal yang diharamkan dalam asuransi syariah kita akan bahas di pertemuan berikutnya pembahasan tentang khasais atau karakteristik seorang agen asuransi syariah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya ini terkait dengan akhlak karena apa ini adalah merupakan etika ya sebuah fondasi pendukung ya yang mana nanti kita akan berinteraksi sesama kita dalam lingkungan kita ya dalam sesama agent dan seterusnya gitu ya sehingga apa ya sehingga terciptalah ya harmoni ya sinergis ya sesama kita semua ya di alam semesta ini. Nah ini 3 aspek yang melandasi ekonomi syariah gitu ya. Oke kita masuk ke pembahasan kita tentang maqasid syariah dari sisi asuransi syariah. Jadi begini kita balik dulu ke pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah itu apa sih? Asuransi syariah itu tentu kita sama-sama sudah tahu bahwa memiliki sebuah semangat gitu ya bagaimana mempersiapkan masa depan yang baik bagi seseorang ya bagi keluarga gitu ya. Nah, dan Islam juga mengajarkan agar ya senantiasa merencanakan ya menyiapkan masa depan ini dengan penuh perencanaan yang baik gitu ya. Agar apa? Agar jangan sampai nanti keluarga kita ini yang kita tinggalkan ya menyusahkan orang lain agar kalau kita terjadi resiko musibah sakit kita menyusahkan orang lain ya dan kita juga sudah bahas ya bahwa yang namanya musibah sakit itu sudah sunnatullah ya yang akan terjadi gitu ya yang akan terjadi yang sakit yang meninggal dan seterusnya itu sudah sunnatullah. Nah maka
adanya sebuah perencanaan yang baik, ya, sehingga kita tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan keluarga, ya, tidak menjadi beban orang lain. Ini merupakan sebuah hal yang mulia tentunya, ya, dan ini menjadi semangat dalam asuransi syariah, gitu ya. Dalam ayat ini disampaikan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah takut kepada Allah, hai kita semua, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, yang tidak beriman tidak hai, ya. Seandainya kalian meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kata lemah di sini, ya, di'afan di sini bukan cuma lemah dari sisi iman, dari sisi ilmu, ya, dari sisi ekonomi juga. Ya, jangan sampai meninggalkan mereka lemah ekonomi. Oleh sebab itu hendaklah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Ya. Nah, dalam kitab yang sudah kita sebutkan juga di awal, yaitu At-Ta'min, ya, Bainal Hilli, ya, wat Tahrim, yaitu kitab asuransi antara halal dan haram, karangan Dr. Isa Abdullah. Ya, di sana dia menyebutkan, ya, asuransi memiliki kegunaan dan manfaat bahwa keberadaannya menempati posisi hajiat. Nah, ini ada juga dalam pembahasan dari maqasid syariah, gitu ya. Apa itu hajiat? Ya, sesuatu yang dibutuhkan, ya. Kalau daruriyat itu yang darurat, yang wajib harus ada, gitu ya. Kalau bahasa kita dalam pelajaran kita di SD dulu namanya ada kebutuhan sekunder dan ada kebutuhan premier, gitu ya. Nah, asuransi itu mendekati posisi namanya hajiat, yang dibutuhkan, yang juga sangat dibutuhkan, ya. Ya, artinya mendekati yang namanya darurat, ya, daruriyat itu darurat premier, gitu ya. Jadi persiapan buat menghadapi hari depan dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perlindungan demikian dianggap penting, ya, mengingat di dalam hukum Islam dikenal dengan namanya teori, ya, sebuah teori yang disebut dengan maqasid asy-syariah, gitu ya. Jadi ini penting, ya. Yang tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk apa? Melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya, ya. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, gitu ya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, ya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa poinnya di sini, ya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, hendaklah perhatikan apa yang mau disiapkan, yang mau dilakukan buat hari esok. Bukan cuma buat hari esok itu pengertiannya adalah hari akhirat, gitu ya, tetapi hari esok, ya. Di sini katanya umum, ya, walaupun juga diartikan hari akhirat, tapi hari depan, hari masa depan juga perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, maka poinnya hari ini, ya, kita akan membahas tentang, ini ringkasnya teman-teman, ya, dari buku yang tak banyak tadi itu kalau kita bahas itu kan dalilnya, pengertiannya, pembagiannya, apa penjelasannya panjang lebar itu. Tetapi hari ini kita mau ambil ringkasannya aja, gitu ya. Ambil ringkasannya aja bahwa yang dalam maqasid syariah itu ada 5 hal, ada 5 aspek, ya, disebut dengan namanya daruriyat al-khamsah, gitu ya, yaitu 5 aspek yang dilindungi asuransi syariah dalam maqasid syariah. Jadi dalam maqasid syariah itu ada 5 hal yang disebut dengan hifzuddin, ya, menjaga agama atau melindungi agama. Kemudian hifzun nafsi, ya, yaitu perlindungan terhadap jiwa, ya, hifzul akal, menjaga akal, gimana biar akal ini sehat. Di antaranya mungkin pembahasannya panjang, maksudnya nggak boleh minum khamar dan seterusnya, itu nanti merusak akal, gitu ya. Kemudian juga hifzun nasl, menjaga keturunan, ya. Kemudian hifzul mal, menjaga harta, ya, bagaimana menjaga harta dan seterusnya. Nah, 5 hal ini, ya, kalau kita renungkan, kalau kita perdalami, kalau kita kaji, ya, 5 hal ini sejalan semuanya dengan asuransi syariah, ya. Yang pertama, apa yang dilindungi dalam asuransi syariah? Yaitu yang pertama adalah asuransi syariah yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan agama, ya. Kemudian yang kedua, asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan jiwa, gitu ya. Yang ketiga, ya, perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan akal. Nanti kita akan bicara juga, ya, saya akan detailkan setelah ini. Yang keempat, ya, asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan keturunan, anak-anak keturunan, ya. Yang kelima tentu, ya, ini yang sering kali kita bahas, yaitu bagaimana kemaslahatan dari asuransi syariah terhadap kemaslahatan harta itu sendiri. Nah, baik, mari bersama-sama kita bahas di hari ini, ya. Yang pertama, teman-teman, ya, perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan agama yang disebut dengan hifzuddin. Apa itu maksudnya? Jadi begini, teman-teman, ya.
zaman sekarang ini kita tahu ya, perkembangan teknologi gitu ya, ini akan mempermudah kita ya menjalankan apa? Ya dalam beribadah juga nyaman tentunya ya. Menjadi nyaman, menjadi mudah gitu ya. Termasuk ya dulu kalau orang mau berangkat haji itu kan naik kapal laut gitu ya. Bahkan naik onta gitu ya, naik apalagi kendaraan-kendaraan mobil dan seterusnya, dan itu butuh waktu yang lama gitu ya, butuh waktu yang perjalanannya yang kalau dulu melewati gurun, melewati laut itu kan penuh resiko gitu ya. Nah, adanya kemudahan sekarang, adanya pesawat terbang, adanya kalau jaraknya dekat bisa pakai mobil ya. Nah, perjalanan-perjalanan ini untuk ibadah ini tentu ya di sana tidak terlepas dari yang namanya resiko gitu ya. Ya, resiko kecelakaan, resiko dalam perjalanannya nanti sakit ya, resiko-resiko kehilangan income dan seterusnya ya. Ini merupakan ya hal-hal yang ya perlu perlindungan. Perlindungan apa? Dalam asuransi. Ya sehingga apa? Sehingga jamaah yang beribadah ya, siapapun yang beribadah ya, baik mereka berangkat haji ataupun umroh ya, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan selama beribadah. Gitu ya. Maka perlindungan asuransi ya terhadap pelaksanaan ibadah, baik ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya merupakan suatu keharusan. Nah, disinilah letak maqasid syariah, ya, yang ikut terlibat ya dalam keuangan syariah berupa asuransi ini untuk apa? Untuk kemaslahatan dalam menjalankan ibadah dari sisi agama, hifzuddin. Tujuannya apa? Adanya asuransi, teman-teman. Ya, pemerintah Arab Saudi mewajibkan yang berangkat haji, berangkat umroh ya itu wajib punya asuransi. Kenapa? Ya karena kalau di sana sampai terjadi musibah, contoh dulu kejadian ya, orang yang tertimpa kren, ya itu di cover asuransi itu mendapatkan biaya dari asuransi yang sakit. Coba kebayang ya, teman-teman yang mungkin saya bergerak di bidang haji umroh sebelumnya ya di travel Mafiro ya, itu tahu banget bagaimana saya pernah menunggu orang yang sakit di rumah sakit ya bahkan mengurusi kebutuhan dia ya, saat dia sakit nggak bisa ngapa-ngapain, itu luar biasa teman-teman, baik di rumah sakit di Mina ya, rumah sakit di Arafah ya, belum lagi rumah sakit yang ada di Mekah. Itu luar biasa teman-teman, yang namanya jamaah yang sakit, apalagi kalau haji itu orang-orang sudah tua ya, fisiknya lemah ya, biayanya nggak kebayang kita ya. Itu luar biasa, mobil ambulan itu banyak banget ya setiap hari ya, bahkan orang meninggal juga setiap hari di sana, yang sakit banyak banget ya, jamaah kita juga ya yang meninggal juga banyak. Saya juga sampai mengantarkan ke kuburan juga pernah gitu ya, dan ini fakta gitu loh, ini fakta, ini bukan cuma teori ya, bahwa yang namanya orang beribadah di sana ya, haji terutama itu ya, banyak banget yang sakit, banyak banget yang sakit. Ya sekali lagi saya sampaikan, banyak banget yang sakit. Dan itu membutuhkan perlindungan, ada yang mengcover, ada yang membiayai. Maka adanya asuransi yang diwajibkan itu, khususnya asuransi syariah, adalah untuk saling memberikan pertolongan, ta'awun kan, pasal syariah, sehingga apa? Ya, yang sehat membantu yang sakit. Ya, karena nggak mungkin keluarga di Indonesia, di tanah air, dimanapun dia berada, jamaah Turki umpama atau jamaah Pakistan umpama, keluarganya mikirin, ngirimin duit buat biaya berobat, nggak mungkin kan? Makanya diwajibkan ikut asuransi ketika mereka beribadah. Tujuannya apa? Sudah siap nih. Kalau seandainya mereka sakit di sana, meninggal di sana, bahkan kena musibah di sana, ya ada perlindungan. Ya, ada perlindungan dari asuransi ya untuk kenyamanan, ketenangan mereka beribadah. Itu teman-teman. Ya, itu poinnya. Gitu loh. Jadi yang hari ini mau saya sampaikan adalah bahwa asuransi sejalan kok dengan maqasid syariah, tidak bertentangan, bahkan ya menunjang ya terwujudnya maqasid syariah dari sisi ibadah dengan cara ya ikut dengan program asuransi syariah. Ya, itu poinnya. Ya, hari ini mau saya kuatkan buat kita semua. Ya, bahwa produk asuransi haji dan umroh ya saat ini membantu jamaah mempersiapkan biaya untuk berangkat haji. Nah, ada produk di kita yang namanya produk tasbih ya. Teman-teman mungkin bisa tawarkan juga bagaimana kita menyiapkan dana haji melalui sebuah program asuransi syariah ya, sehingga jamaah bisa menyiapkan biayanya, sekaligus ada perlindungan di sana ya. Perlindungan gimana? Ketika dia berangkat nanti di sana dia akan mendapatkan cover dari alian gitu ya, selama menjalankan ibadah haji dan sampai kembali. Nah, ini nanti kita belajar di kelas produk, ini salah satu contohnya saja.
Oke, yang kedua, teman-teman, yaitu adalah apa? Perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan jiwa atau hifzuddin. Ya, jadi begini, ini sejalan dengan apa yang kita lakukan juga. Yaitu apa? Bahwa jiwa kita, ya, apa jiwa itu ya? Ya jiwa ya, ya, adalah aspek yang dilindungi dalam hukum Islam. Ya, apa namanya? Ruh kita kan cuma satu ya. Kita ini apa namanya itu bahasanya apa ya? Jiwa itu apa ya kalau Indonesianya ya? Ya, kan cuma satu kita itu. Ya, jadi kita kalau mati udah nggak bisa hidup lagi gitu lah. Maka Islam ini melarang yang namanya pembunuhan gitu ya. Tidak boleh apa namanya membunuh orang lain tanpa hak itu. Maka di sini ada namanya kisos gitu ya. Ada hukum kisos ya nyawa ya. Thank you. Ya nyawa ya Pak Gilang thank you ya. Ya jiwa tuh nyawa lah nyawa cuma satu gitu ya. Nah jadi kita nggak boleh apa namanya membunuh orang gitu loh atau membuat orang kena apa namanya mencelakakan orang gitu ya akibat ulah kita gitu ya. Dan hal-hal yang terlarang kan banyak dalam dalam syariat tidak boleh apa namanya membunuh tidak boleh melukai nah maka di sini ada namanya kisos gitu ya dalam Al-Qur'an ada ayat yang berkaitan dengan kisos surah Al-Baqarah ayat 178 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla diwajibkan atas kamu kisos ya berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ya al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi dan seterusnya ayat ini gitu ya tentang apa namanya melakukan hukuman serupa terhadap mereka yang menghilangkan nyawa orang lain maka dia diwajib dikisos jadi kalau ada yang membunuh ya kemudian nanti biasanya kalau di Arab Saudi itu nanti ada prosesnya cukup lama ya bisa sampai 8 tahun itu prosesnya. Ya, kalau keluarga yang memaafkan dan membayar diat, ya uang darah, uang diat, memaafkan, maka dibebaskan. Tetapi kalau keluarganya ya tidak berkenan, ya dan tetap meminta keadilan bahwa dia telah membunuh anak saya, maka dia harus dihukum yang serupa, dipancung kepalanya, ya dibunuh juga, ya karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Ya, tetapi kalau memberikan maaf, ya kemudian membayar diat sejumlah uang ratusan miliar, ya ratusan miliar bahkan ya puluhan miliar lah ya bahkan juga bisa sampai ratusan miliar juga gitu ya untuk apa ya untuk ya mengganti rugi ya disebut dengan membayar diat gitu ya kalau dimaafkan ya silakan ya dibebaskan dari hukuman kisos seperti itu. Nah ini tujuannya apa ada kisos biar nggak semena-mena orang menghilangkan nyawa orang lain nanti ada maka disebutlah dengan namanya hifzun nafas menjaga nyawa menjaga jiwa ya biar tetap selamat tidak menzalimi orang lain dan seterusnya. Nah Ibnu Katsir yang memaknai firman Allah ini dan mengatakan bahwa dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup. Ya, bahwa dalam persyariatan kisos bagi kalian itu yaitu hukum mati bagi pembunuh terdapat hikmah yang besar, yaitu apa? Keberlangsungan hidup dan perlindungannya. Karena si pembunuh akan dihukum mati, ya. Maka dia akan menahan diri nih dari melakukan perbuatan tersebut. Nah, hal ini terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa manusia. Nah, yang kedua, Islam juga memberikan penghormatan kepada jiwa dengan melarang membunuh dan kewajiban hukum bagi si pembunuh. Dan jika pembunuhan itu terjadi karena tersalah atau tidak sengaja, gitu ya, maka ada kewajiban membebaskan, memerdekakan hamba sahaya atau membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa dari ayat 92, gitu ya. Nah, kita masuk ke penjelasan asuransi, gitu ya. Kemaslahatan jiwa terletak pada rasa aman, gitu ya, rasa aman, ya dalam jiwa, rasa aman dari hal-hal yang merusak badan, adanya rasa sakit yang mengganggu seseorang, ya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk menyebutkan keluarganya. Nah, kondisi sakit yang memerlukan juga pengobatan yang biayanya tidak sedikit, ya tidaklah murah, sangat mahal sekali. Nah, kondisi ini tidak memungkinkan bagi seorang untuk menyiapkan biaya besar. Salah satu bentuk upaya untuk menangani persoalan tersebut adalah dengan mengikuti program yang namanya asuransi kesehatan. Maka disinilah peran dari asuransi ya yaitu meringankan dan membantu biaya pengobatan yang dialami oleh peserta asuransi tersebut. Maka apa peran dari asuransi syariah ya dalam perlindungan kemaslahatan jiwa? Ya. Jadi peranan penting asuransi syariah dalam perlindungan kemaslahatan jiwa saat ini adalah dengan didasarkan pada perkembangan zaman menuntut manusia untuk melakukan aktivitas ya yang memiliki banyak risiko. Ya, kita tahu aktivitas-aktivitas yang mengalami banyak risiko ya yang bisa menimpa dirinya seperti kecelakaan gitu ya atau hal-hal yang mengakibatkan cacat ya atau kehilangan kemampuan ya beraktivitas kembali karena sakit dan sebagainya. Maka di sini ada peranan dari asuransi ya khususnya asuransi syariah dalam melindungi kemaslahatan jiwa ya yang terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa. Ya.
berupa cacat, berupa kematian, ya, yang mana asuransi bisa menyediakan dana-dana santunan yang berfungsi sebagai dana untuk memelihara keberlangsungan hidup keluarganya, gitu ya. Balik lagi kepada tujuan dari maqasid syariah, yaitu apa? Memelihara, ya, keberlangsungan, ya, kehidupan kita, ya, apa namanya, kemaslahatan dalam beragama, dalam dunia dan dalam menuju akhirat nanti. Maka asuransi di situ akan menyediakan dana-dana, ya, santunan, ya, yang apa? Untuk memelihara keberlangsungan hidup keluarganya, bahkan juga dirinya kalau terjadi resiko musibah, kecelakaan, ya, sakit dan seterusnya. Nah, maka di sini, ya, ada produk asuransi kecelakaan, gitu ya. Ada produk asuransi jiwa, ya, ada produk asuransi kesehatan yang mempunyai peran dalam maqasid syariah dalam perlindungan jiwa. Semuanya menuju kepada tujuan utamanya adalah perlindungan kemaslahatan bagi siapapun pesertanya, ya, yang memiliki jiwa atau nyawa, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan perlindungan dari asuransi syariah terhadap kemaslahatan jiwa. Yang ketiga adalah akal. Apa nih? Ya, kemaslahatan asuransi dalam kemaslahatan akal. Ya, dalam Al-Qur'an banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia berpikir, yaitu berpikir, ya. Afala taqilun, afala apa namanya? Tatafakkarun dan seterusnya, ya. Dan juga Allah memuji dalam Al-Qur'an ya orang-orang yang menggunakan akalnya, gitu ya, ulul albab dan seterusnya, ayat-ayat yang memerintahkan apa menceritakan tentang apa namanya memfungsikan akal, gitu ya. Nah, termasuk juga memikirkan kebesaran Allah pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, dalam syariat itu, ya, menjaga akal ini agar tetap berfungsi dengan baik, tetap sehat, gitu ya. Ya, maka diturunkanlah perintah dan larangan. Ya, memakan yang baik-baik biar akal kita tetap sehat, cerdas, ya. Kemudian juga apa namanya bisa berfungsi dengan baik, ya. Tidak boleh minuman keras yang mengakibatkan nanti akal apa namanya rusak, tidak boleh narkoba, ya, hal-hal yang dilarang seperti itu. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan akal manusia. Nah, itulah adanya syariat, adanya perintah dan adanya larangan apa? Untuk kemaslahatan akal, ya. Maka apa nih fungsi asuransi hubungannya dengan akal manusia juga, gitu ya. Jadi fungsi asuransi dalam melindungi kemaslahatan akal adalah, ya, dengan cara membantu menyiapkan dana pendidikannya, ya, menjamin dana pendidikan anaknya. Sehingga apa? Tujuannya nanti ke depan, ya, anak-anak ini, ya, memiliki akal juga yang cerdas. Kenapa? Ya, kalau orang tuanya meninggal dunia, tetap ada biaya yang disiapkan. Untuk apa? Untuk pendidikan anaknya, untuk meneruskan sekolah anaknya, dan selalu kita bicara tentang hal ini dalam asuransi syariah. Artinya apa? Artinya ada jaminan pendidikan, membantu biaya pendidikan, ya, yang dengan biaya tersebut bisa, ya, digunakan oleh anak tersebut untuk apa? Untuk mencerdaskan akalnya, ya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan seterusnya. Kenapa? Akibat musibah yang dialami oleh kepala keluarga, ya, oleh seorang ayah, ya, ini mengakibatkan apa? Ya, banyak sekali, ya, anak-anak yang akhirnya, ya, menggantikan posisi orang tuanya. Dia bekerja menggantikan posisi orang tuanya, ngurusin adik-adiknya, sehingga dia nggak lagi sekolah, nggak lagi berpendidikan, nggak lagi apa namanya belajar, sehingga udah, ya, dia tidak bisa memanfaatkan akal yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencerdaskan pikirannya, pendidikannya, gitu, mendapat pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, ada peran dari asuransi di situ, ya. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi peran dari asuransi syariah terhadap kemaslahatan akal, ya, atau hifzul akal, adalah poin pentingnya adalah asuransi berperan sebagai, ya, penjamin, ya, dana pendidikan atau penyedia dana pendidikan untuk kebutuhan anak-anak, ya, ketika tulang punggung rumah tangga, tulang punggung keluarga mengalami musibah, baik sakit, baik kecelakaan, baik sakit kritis, baik meninggal dunia, tidak bisa lagi bekerja, ya, dari dana tabaruk yang dikumpulkan oleh nasabah, oleh peserta, oleh anggota peserta tersebut bisa membantu, ya, untuk anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan terbaiknya, ya, yang fungsinya dia bisa melanjutkan pendidikannya sehingga kemaslahatan akalnya tetap bisa apa namanya terpenuhi, ya, dengan melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Nah, itu fungsi dari asuransi syariah terkait dengan kemaslahatan bagaimana memastikan, ya, bahwa program dari asuransi syariah itu bisa memberikan penjaminan, ya, berupa apa namanya dana-dana yang masih bisa dipakai untuk kebutuhan anak tersebut, ya, ketika pencari nafkahnya mengalami resiko hidup, musibah dan seterusnya. Ya, ada fungsi kemaslahatan di sana.
Yang keempat, ya hifzun nasl, ya perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan keturunan. Nah, ini sangat erat sekali yang selalu kita bahas juga gitu ya, bahwa dalam Islam ya ada aspek di mana juga memperhatikan tentang keturunan ya. Maka ada perintah menikah gitu ya. Sehingga apa? Ya, terlahirlah generasi-generasi yang baik yang memakmurkan bumi dari perintah sebuah pernikahan yang diatur dalam syariat Islam gitu ya. Maka peran asuransi ya, apa hubungannya dengan nasl, dengan keturunan ya? Yaitu menyiapkan ya perlindungan untuk keturunan nanti gitu loh. Ini berupa apa? Berupa dana hidup, biaya hidup, dana pendidikan yang dapat dia lakukan, yang didapatkan dari program asuransi jiwa syariah. Nah, dalam syariah sendiri ya, dalam maqasid syariah sendiri di situ ada kemaslahatan untuk anak keturunan. Ya, bicara tentang anak keturunan. Ya, maka asuransi di situ punya peran penting apa? Yaitu menyiapkan perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan apa? Perlindungan dari sisi kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan makan, minum, pendidikan dan seterusnya. Ya, yang mana hal itu bisa tidak ada, bisa saja hilang, bisa saja tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena orang tua sebagai pencari nafkah terjadi sebuah resiko. Ya, resiko-resiko khususnya di zaman sekarang ini banyak hal yang bisa membuat itu terjadi. Ya, sakit, kecelakaan dan seterusnya, maka ada perlindungan dari asuransi syariah yang bisa memastikan, bisa menyiapkan bahwa anak keturunannya ya tetap mendapatkan jaminan berupa biaya-biaya, ya beberapa uang santunan yang bisa dipakai untuk melanjutkan kehidupan keturunannya ya ke depan dari sisi pendidikan, dari sisi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Nah, itu dari fungsi dari program asuransi syariah. Ya, maka ini sejalan dengan perintah Allah juga, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida tadi. Yaitu meninggalkan generasi, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ya, lemah dari sisi pendidikan, lemah dari sisi ekonomi, ya, lemah dari sisi iman ya, semuanya ya bisa disiapkan dengan program asuransi syariah ya, sehingga anak tetap bisa sekolah, tetap bisa punya kehidupan yang lebih baik walaupun seandainya terjadi resiko musibah kepada pencari nafkah dalam rumah tangga tersebut. Ya, ini juga hadis yang ini menarik dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kita sering mendengar ini ya. Dulu sahabat Abi Waqqas pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya ana dzu malin." Dzu itu artinya mempunyai ya. Dzu malin, ya aku mempunyai harta ya yang banyak ya. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Aku nggak punya waris orang-orang lain lagi yang kuwariskan kecuali aku punya anak satu aja, anak perempuan. Apa atasaddaqu bisulusai mali? Apakah aku boleh ya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nabi menjawab, la, ya nggak boleh ya. Kultu ya, lalu dia mengatakan, apa atasaddaqu bisatri? Ya, boleh nggak aku bersedekah dengan setengahnya gitu ya. Kemudian atau separuhnya, atau salah juga nggak boleh. Nah, kemudian dia minta lagi, apakah boleh aku bisulusihi ya, bersedekah dengan sepertiganya gitu ya, dengan sepertiganya. Kemudian Rasulullah mengatakan qala as-sulus was-sulus katsir, sepertiganya ya silakan, dan sepertiga itu ya udah banyak banget gitu ya. Nah, ini ada poin yang mau saya sampaikan di sini adalah innaka ya. Ini poinnya teman-teman. Innaka, sesungguhnya engkau, intadzar warasataka ya. Sesungguhnya engkau bila engkau tinggalkan ya ahli warismu ya agnia, kaya berkecukupan gitu ya, khairun, lebih baik ya daripada ya min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas ya, daripada kau meninggalkan mereka nanti melarat gitu ya dan menjadi beban orang lain, meminta-minta sama orang lain. Itu poinnya teman-teman. Ya, jadi ada kewajiban kita ya meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan agnia, ya kaya raya, berkecukupan. Jadi kalau di sini kita mau menyiapkan uang asuransi santunan berupa 1 miliar, 2 miliar, ya itu merupakan kewajiban. Kenapa? Ya karena kita harus tinggalkan ahli waris kita berkecukupan sehingga mereka tidak menjadi beban orang lain, menjadi beban kakak kita, menjadi beban adik kita, menjadi beban orang tua kita, bahkan ya apapun apalagi menjadi beban orang lain. Maka disinilah fungsi dari asuransi syariah, bagaimana menyiapkan ahli waris hifzun nasl, keturunan ya tetap punya kehidupannya yang baik. Dengan apa? Salah satu caranya dengan mengikuti program dari asuransi
jiwa syariah yang hari ini kita bahas. Yang kelima terakhir, perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan al-mal atau harta, ya hifzul mal. Jadi dalam masalah harta pun ya Islam memberikan pengakuan dan perlindungan gitu ya. Tidak boleh mengambil harta orang lain gitu ya. Tidak boleh menzolimi orang lain ya. Tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara-cara yang diharamkan, menipu ya, merampas, mencuri ya, dengan cara berjudi, dengan cara suap, riba dan seterusnya, itu dilarang. Kenapa dilarang? Tentu ada kemaslahatan. Balik lagi hukumnya pembahasan kita tentang maqasid syariah. Adanya larangan itu semuanya demi kemaslahatan. Ada kemaslahatan di sana, gitu ya. Maka di sini ada perintah, contoh, ada larangan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, ya. Ya, dengan cara apa tidak benar? Mencuri, menipu, riba dan seterusnya, ya. Kita minjam berapa harus bayar berapa gitu kan, itu kan kezaliman yang nyata, yaitu merugikan orang lain dan seterusnya. Maka Islam memberikan 3 arahan, yaitu bagaimana kita melindungi harta, mengelola harta, dan menyalurkan harta dengan cara yang dituntut oleh syariat. Yang pertama adalah bekerja dengan cara yang halal, ya, dengan berusaha dan dengan cara yang benar akan menghasilkan harta yang memiliki keuntungan. Yang kedua, setelah memiliki harta keuntungan, ya, ataupun kelebihan dari harta tersebut adalah digunakan dan diinfakkan, disedekahkan, ya, sesuai dengan syariat tanpa berlebihan juga dan tanpa mubazir juga. Yang ketiga, jika ada kelebihan harta setelah diinfakkan, ya, maka harta tersebut tidak boleh didiamkan, ya, atau ditumpuk atau ditimbun. Maka ada kewajiban untuk mengembangkan harta tersebut, ya, sehingga mempunyai kemaslahatan, kemanfaatan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, ini 3 arahan bagaimana kita melindungi harta, mengelola dan menyalurkannya. Nah, maka apa nih perlindungan dari asuransi syariah? Apa maqasid dari asuransi syariah terhadap kemaslahatan harta? Yaitu apa? Dengan memberikan jasa dalam perlindungan resiko terhadap kerugian harta, kehilangan harta, kerusakan harta, ya, dan tanggung jawab pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yang mungkin terjadi, yang bisa dialami oleh siapa aja, gitu ya. Dalam hal ini asuransi jiwa syariah, ya, atau asuransi kerugian dulu, ya, asuransi kerugian syariah berperan apa di sana? Melindungi kesehatan harta sehingga nyaman, ya, sehingga tidak khawatir kalau nanti Allah takdirkan, poinnya Allah takdirkan, ya, terjadi resiko kebanjiran, gitu ya, rusak, hilang akibat musibah kebakaran, ya, bencana alam seperti kebanjiran kemarin dan seterusnya. Dalam konteks ikhtiar menjaga harta, ya, ada kewajiban lo menjaga harta, itulah, ya, kita bekerja mendapatkan harta, ada kewajiban juga menjaga harta, ya, dengan cara apa? Ya, kita ikutkan program asuransi syariah. Untuk apa? Kalau terjadi risiko, ya, harta itu tidak lenyap begitu saja, gitu ya. Nah, maka ada kewajiban melindungi harta dalam maqasid syariah, hifzul mal, ya, karena harta itu pada titipan Allah Subhanahu wa taala, wajib dijaga dengan baik. Ya, dan asuransi juga orang bisa kehilangan harta, ya, akibat apa? Musibah sakit. Ya, harus terjual semua hartanya, mobilnya, ya, rumahnya. Kenapa? Ya, karena resiko yang harus membuat dia membayar biaya yang sangat mahal sekali akibat musibah yang dialami oleh dia, kanker, ya, dan seterusnya, sakit-sakit yang semua kita tahu membutuhkan biaya yang besar. Maka di sini ada kewajiban bagaimana kita melindungi harta tersebut, gitu ya. Hifzul mal dalam poin dari maqasid syariat terhadap pelindungan dari harta tersebut. Maka asuransi syariah punya peran di situ, gitu ya. Pak Jul. Ya, kenapa? Boleh kembali ke sebelumnya nggak? Oh, ya, saya jadi terputus nih. Oke, baik teman-teman, sebelum saya kembali ke sebelumnya, ya, poinnya hari ini mau saya sampaikan buat teman-teman semua, ya. Jadi 5 hal yang hari ini kita bahas bersama, ya, dalam asuransi syariah, ya, dalam asuransi syariah, ya, ini sesuai sejalan, ya, dengan yang namanya maqasid syariah, ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam bisnis ini, ya, dalam pekerjaan ini, dalam profesi ini sebagai konektor kebaikan, yang mengajak orang berasuransi, teman-teman kuatkan diri teman-teman. Ya, saya mau menguatkan hari ini teman-teman bahwa apa yang hari ini kita lakukan itu sangat-sangat sejalan, ya, dengan maqasid syariah itu sendiri, gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, udah hilangkan keraguan di teman-teman. Aduh, apa yang saya jalani bener nggak ya? Itu. Ini orang mau nggak ya? Teman-teman melakukan ini, ya, memberikan edukasi, melakukan syiar, ya, kemudian mengajak orang berasuransi syariah, ya, itu untuk kemaslahatan yang luar biasa.
kemaslahatan mereka dari sisi agama, kemaslahatan dari sisi ya jiwa, ya hifzun nafsi, hifzul akal, menjaga akal, hifzun nasal, menjaga kemaslahatan keturunan dan menjaga harta. Gitu ya. Itu poinnya hari ini. Ya silakan saya buka pertanyaan apa yang ditanyakan tadi oleh teman-teman. Silakan Pak Hengki tadi mau lihat yang mana? Sudah ini Pak, sudah ini. Yang mana? Ini. Setelah ini. Nanti materinya saya kirim aja ke grup, teman-teman. Enggak, saya minta penjelasan yang 3 tadi, Pak. Yang mana? Yang mana tentang apa? Terus. Yang 3 dasar tadi tuh. Oh, oke. Ya, silakan. Kalau mau dicatat silakan. Nah, ini. Ya. Oke, teman-teman semua. Saya rasa cukup ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Saya jam 11:10 ya saya akhiri sementara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.